Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur di Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Dengan judul perikop Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah ini. Haleluya Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dan saat ini semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Saya undang bagi hamba-Nya yang akan membawakan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami ada ya Tuhan saat ini, kalau kami masih hidup saat ini ya Bapa, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau naikkan doa sampai di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, para jemaat juga Tuhan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh tetap Tuhan Yesus setia dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap yang ibadah Tuhan, baik melalui online atau offline Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami bawa Tuhan Yesus para setiap hamba-hamba Tuhan, para setiap yang menjamu dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh terus Tuhan melayani-Mu Tuhan dengan hati yang penuh kasih daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Kau memberkati setiap kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau terus Tuhan berikan kekuatan atas beliau ya Bapa. Kau terus topang kehidupan beliau Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus atas Ibu Gembala kami. Kau juga memberkati keluarganya, Kau memberkati anaknya, menantunya, cucunya ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa setiap pemain musik Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga WNI ya Yesus dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus. Dengan kasih sayang daripada-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, biarlah Engkau turut campur tangan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah kiranya Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat kiranya Tuhan Kau berikan Tuhan kelepasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau punya sesuatu yang terbaik Tuhan atas bangsa kami.
Kau berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Kau berkati Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, dengan kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dari sekelilingnya Tuhan Yesus Kau urapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Boleh berikan salam ke kiri kanan kita. Atau dada-dada. Karena kita punya bersama Tuhan. Jangan Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri, kita akan terus memuji Tuhan. Dari surga turun ke bumi, sukacita transformasi. Karena seruan doa umatnya
sebagian dari firman-Nya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hanya waktu Tuhan akan terus Tuhan kami nantikan Tuhan. Kasih Tuhan. Sesuatu terjadi, ya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik.
bersuara, persembahkan yang terbaik bagi hari ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Engkau Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Sembah, ya patut ditinggikan, patut disembah, diagungkan. Yesus, Yesus, Yesus. Aku pandang Kau, Yesus, Yesus. Pegang tangan kami, Yesus. Pegang tangan kami, Yesus. Bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, Tuhan. Engkau tidak sejajar dengan wilayah. Engkau perkasa, Tuhan. Engkau adalah kekuatanku, Tuhan. Ku tidak mampu hidup tanpa-Mu, Tuhan. Pagi ini Kau lawan setiap umat-Mu, Tuhan. Mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan melalui firman-Mu, melalui jamahan-Mu pagi hari ini. Kau lawan umat-Mu satu persatu. Mereka butuh kekuatan yang baru, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu. Biarlah pesan-Mu sampai kepada umat-Mu di tempat ini, boleh menjadi kekuatan untuk mereka berjalan terus bersama Engkau. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang berbaik. Kami akan tetap setia apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami berkata Tuhan Kau baik, Kau baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan. Berikan kemampuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari diberkati, katakan amin. Shalom. Ya, shalom bagi yang mengikuti ibadah online juga pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, saudara, kemarin masih ingat apa khotbahnya Om Anton? Ada yang masih ingat? Oh, badai pasti berlalu. Amin. Om Anton menyampaikan tentang badai, ya. Tapi badai itu pasti berlalu, enggak terus bersama kita. Amin. Orang yang hebat itu orang yang mampu melewati badai. Amin. Bukan orang yang banyak duit, bukan orang kaya, tapi orang yang kuat, orang yang teguh imannya. Dia bisa melewati badai. Amin, saudara. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang iman yang teguh. Mari kita buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama Kolose 2 pasal 2 ayat yang ke-7. Bisa ditayangkan? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, Dia yang dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Orang yang kuat, imannya teguh, dia selalu bersyukur. Amin. Sekalipun hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, ya, menghadapi ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, ya, kita harus belajar bersyukur. Di sini dikatakan firman Tuhan, ya, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, ya, melimpah,
Berarti dari dalam ini keluar ucapan syukur, bukan dikata bagaimana usahanya, ya bersyukur. Nah itu belum melimpah. Amin. Tapi yang melimpah itu dari dalam. Ya, bersyukur Tuhan masih pelihara saya. Tapi jangan saudara cemen. Ya, bersyukur aja lah, bahwa itu lemah saudara ya. Harus semangat. Amin. Anak-anak Tuhan harus semangat hari ini ya. Saudara, iblis sedang ngintip kita. Di mana celah kita? Dia sedang melihat kita. Saat kita membuka celah dia masuk. Ya, ayo kalau ngomong bersyukur, dia bersyukur Tuhan itu baik buat kita. Amin. Ya. Orang yang bersyukur itu kelihatan dari wajahnya. Ya, tapi mulutnya kelihatan. Lihat wajah kiri kanannya. Mukanya berseri-seri. Amin. Coba kasih senyum kiri kanannya. Ya, mukanya berseri-seri. Ya, orang yang bersyukur. Saudara, kalau orang yang bersyukur ngomongnya udah lemes, terus matanya udah kuyup, saudara, aduh. Tapi orang yang bersyukur mukanya berseri-seri. Ya. Matanya berbinar-binar. Coba sekarang kelihatan nih matanya. Berbinar-binar gak matanya? Matanya berbinar-binar. Di sini dikatakan di Amsal 4 ayat yang ke-23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, saudara, kalau yang orang melimpah bersyukur, terpancar kehidupannya, selalu happy. Amin. Nggak ada uang happy? Enak. Ya, suami nggak punya duit, enak. Jadi sini dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, maka di situ terpancar kehidupan. Ya, ada duit nggak ada duit, terus berseri, lemes. Orang yang iman teguh, dia percaya bahwa Allah peliharaku, bahwa Allah terus menuntun langkah-langkahku. Ya, kita lihat contoh di sini, ada seorang tokoh di Alkitab itu Abraham. Dia sabar, saudara. Ya, dia bersabar menunggu janjinya Tuhan. Ya, saudara, ada yang doanya belum dijawab? Oh, dijawab semua, tante. Ya, Abraham ini dijanjikan Tuhan akan diberi keturunan. Ya, dia menanti bertahun-tahun sampai umur 100 tahun dia baru diberi anak. Saudara, lama gak itu? Saudara pengennya berdoa, sekarang berdoa besok dijawab. Ya, jangan kayak seperti makan cabai, ketus langsung pedes. Ya, jadi Abraham, kita belajar daripada Abraham, dia sabar menanti janjinya Tuhan. Amin. Saudara, kita harus belajar sabar hari-hari ini. Sekalipun setiap doa-doa kita belum dijawab, ya, kita harus tetap sabar. Amin. Menanti seperti Abraham, menanti janjinya Tuhan. Kita mau andalkan siapa, saudara, hari-hari ini? Andalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan kekuatan kita, kita akan kecewa. Jangan andalkan terus suami, saudara, mertua, ya, yang banyak duitnya. Tapi kita mau andalkan Tuhan, sebab Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Suami suka ngecewain kita? Halo? Enggak, suami saya mau baik-baik semua. Abi juga suka nyewain saya, saudara. Ya, tapi saya harus kuat. Amin. Kita harus teguh iman kita. Halo, ini WBI harus kuat. Ya, apalagi kalau WBI itu 2 kali, 2 minggu sekali ada WBI di tempat ini. Ya, ibu-ibu yang mau kuat belajar di WBI, amin. Datang di wanita ini supaya iman saudara, sebab khusus pelajaran kepada WBI, wanita-wanitanya Allah. Ya. Di sini dikatakan lagi Abraham itu taat, ya, taat waktu Tuhan meminta anaknya Ishak, saudara. Satu-satunya udah dikasih, dipinta lagi, saudara. Ya, tapi Abraham ini taat, ya, sekalipun berat, ya, baru Tuhan kasih mau dipersembahkan, tapi Abraham ini taat.
kepada Tuhan. Dia persembahkan anaknya, dikatakan di Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai ke-16 di sini dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, ya, yang tunggal kepadaku. Saudara, di sini firman Tuhan katakan, Abraham itu tidak segan-segan memberikan anaknya. Saudara, seringkali kita segan melayani, ya, segan berbuat baik, itu perintah Tuhan, ya. Tapi Abraham ini enggak segan-segan, dia mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara, kita belajar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mau taat, amin. Karena saat kita taat, Tuhan siapkan berkat yang khusus, amin. Jadi kita jangan ragu-ragu dengan janjinya Allah. Seringkali kita ragu, saya seringkali ragu, ya. Juga dikuatkan sama Om Abi, ya, saling menguatkan, suami istri saling menguatkan, ya, jangan saling menjengkelkan, amin. Saling menguatkan. Om Abi lemah, saya kuatkan. Saya lemah, Om Abi kuatkan saya. Ya, seringkali dia bilang, jangan takut, pasti Tuhan tolong. Amin. Itu, jadi kita harus saling membangun, saling menguatkan. Itu juga perintah daripada Allah. Ya, harus taat. Istri-istri di sini pelajaran di WBI suka istri. Jadilah istri yang apa? Tunduk, bukan nanduk. Aro, istri-istri sini udah tunduk? Kok diam nih? Hah? Abraham ini dia taat, suruh mempersembahkan Ishak, ya, anaknya yang tunggal. Tuhan sediakan, amin. Dombanya Tuhan sediakan di atas gunung. Jadi dia percaya saat Abraham itu taat, ya, mau persembahkan anaknya, tapi Tuhan sudah sediakan dombanya, amin. Istri-istri juga sini harus tunduk, amin. Maka setiap kebutuhannya akan disediakan. Sama siapa tante? Sama suami. Tuhan sediakan, saudara. Apa keperluan istri? Suami-suami yang tahu keperluan istri? Halo? Ada yang tahu keperluan istri? Sian. Duit, benar? Ya, pasti Tuhan memberkati suaminya, amin. Karena istrinya tunduk. Sebab istri yang cakap suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Itu janji daripada Tuhan. Suami harus mengasihi. Suami harus mengasihi siapa? Tetangga. Waduh, ini pada diam aja nih. Suami harus mengasihi istrinya. Coba tengok mana istrinya, Anton. Harus dikasih. Kalau nggak dikasih sama suami, siapa yang mau ngasih istrinya? Ya, siapa saudara? Kalau suami aja nggak mau mengasihi, siapa yang mengasihi istrinya? Dia butuh. Seorang istri butuh dikasih. Amin. Saya ngaku butuh dikasih saya. Ya, karena Om Abi terus perhatiin saya, saudara. Karena itu kebutuhan istri, bukan duit aja, perhatian juga harus. Di sini dikatakan suami-suami itu harus mengasihi istrinya. Supaya apa kalau mengasihi istri? Supaya doanya tidak terhalang. Amin. Coba koreksi suami-suami kalau doa yang terhalang. Udah mengasihi istri gak? Maksudnya orang yang terdekat, teman pewaris loh istri. Ya, sudah dikasih belum? Apa diomelin terus? Apa dikatakan goblok setiap hari ini bini ini? Hah? Itu dikasih gak kalau begitu, saudara? Disayang, ya. Saya jempol Om Abi suka mengasihi saya. Ya, harus supaya doanya tidak terhalang, ya.
Aduh Tuhan berkati saya mobil baru, motor baru, rumah baru, supaya doa suami tidak terhalang. Asal jangan istri yang baru. Amin. Ya, minta yang baru-baru, satu jangan istri yang baru. Ya, sebab Allah kita kaya. Amin. Kita jangan berdoa Tuhan saya minta deh yang bekas aja juga nggak apa-apa. Minta yang baru. Amin. Emas dan perak ada di kerajaan Allah. Saudara, Tuhan sanggup memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang yang doanya nggak terhalang ini. Suami-suami, amin. Suami-suami, aduh ngantuk nih suami-suami nggak dijawab-jawab. Apa malam habis, aduh terlalu lama bercandanya dia, kemalaman jadinya. Ya, anak-anak harus hormati orang tuanya, ya, supaya berhasil dan beruntung, ya, taat kepada orang tuanya, ya. Kemarin saya ikut pelajaran pranikah, mengasihi suami itu tidak ada batasnya, saudara, ya. Waktu kemarin saya membagikan pembekalan pranikah itu, kasih istri sama suami nggak ada batasnya, ya. Kasih suami juga nggak ada batasnya. Kasih orang tua juga kepada anak nggak ada batasnya, saudara. Sampai dia menikah, saudara, kita masih perhatiin, amin. Apa di waktu sudah menikah mah udah urusan lu itu gua nggak mau tahu, enggak, saudara. Itu masih tanggung jawab orang tua. Masih perhatiin, saudara. Masalah anak, masalah orang tua, amin. Masalah istri, masalah siapa? Suami. Masalah suami juga masalahnya istri. Sebab istri dan suami udah jadi satu, bukan lagi dua, saudara. Ya, Pak begini, itu mau urusan lu. Waduh, saudara. Ya, jadi kasih suami itu nggak ada batasnya sampai game. Ya, sampai mati, amin. Ya, jangan ya, ini suami udah sakit-sakitan aja, lu udah cepet mati dah. Coba itu, jangan seperti itu, saudara. Ya, suami adalah kepala rumah tangga. Kita harus mendukung dan mendoakannya, amin. Ketiga, Abraham itu mengalah, saudara, rendah hati. Ya, Abraham itu dia selalu mengalah. Waktu itu dia dengan Lot, ponakannya. Ya, di sini dikatakan di Kejadian 13 ayat yang ke-7 sampai 8, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat, saudara. Abraham itu mengalah, jangan sampai ada perkelahian, jangan sampai ada ribut, sebab kita ini kerabat, apalagi suami istri, ya. Jangan ada perkelahian di antara kita. Marah boleh gak marah, saudara? Boleh. Jangan sampai matahari terbenam. Kamu gak boleh marah, tante? Boleh. Jangan sampai matahari terbenam. Cepat berdamai, amin. Rugi, saudara, ya. Kalau saya marah, waduh, kayaknya rugi nih, ya. Nok aja, saudara, ya. Tapi cepat berdamai, amin. Itu firman Tuhan katakan. Jadi Abraham dengan Lot ini, dengan gembala-gembalanya, jangan sampai berkelahi. Makanya dikatakan Abraham, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, amin. Belajar, saudara, rendah hati, jangan ngotot, ya. Sama keluarga, ya udah, kita kan saudara, ya udah, kamu maunya apa, ya. Apalagi setiap pasangan, apalagi anak dengan orang tua, ya. Kita tahu firman Tuhan, kita harus katakan firman Tuhan, belajar daripada Abraham, ya, mengalah. Kalau kamu mau yang ini, aku yang ini dah, ya. Begitu juga soal makanan, kamu mau apa hanya aku demen dadanya, ya, mengalah, saudara, amin. Apalagi soal makanan, kita harus mengalah, ya. Orang yang mengalah itu rendah hati.
Suami istri juga harus mengalah, amin. Kalau suami lagi marah, istrinya diam, jangan nyaut-nyautin, ya. Itu tambah apa saudara? Tambah ditambahin minyak lagi, wah bikin ngegobar saudara apinya, ya. Jadi kalau istri marah, suami juga belajar diam, ya. Jangan nyautin lagi. Suami ngomong 2 kata, istri 10 kata, ya. Jangan bikin suami panas, ya, panas hati maksudnya, ya, panas. Waduh, lu nantangin, ya, gua tolak pinggang langsung, gua nantangin lu, lu mau apa? Waduh saudara, jangan seperti itu, ya. Nama Tuhan malu saudara, apalagi rumahnya dempet-dempet saudara, ya. Itu ribut, itu habis dari gereja kok ribut, gitu saudara, ya. Mari pasangan, setiap pasangan suami istri juga, ya, harus belajar mengampuni, ya. Tentu kalau dia salah, kemarin ada yang bertanya, kalau salah terus dia melanggar terus perintahnya, terus ibu gembala ini bilang 1 juta pengampunan kita harus berikan, amin. Saudara mau belajar saudara? Ada yang bertanya, tante kalau ngelakuin salah lagi suami ini apa ini? 1 juta pengampunan kita siapkan. Kita harus belajar, ya, belajar. Kita jangan menuduh, jangan menghakimi siapapun. Hakim yang adil adalah Tuhan, ya saudara. Kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Suami istri, rumah tangga yang ada, ya, mertua dengan mantu, kita harus belajar rukun. Sekalipun ada yang gak enak perkataannya, tapi kita belajar mengalah, rendah hati. Sebab orang yang rukun berkat diperintah, amin. Di Mazmur 133 ayat 1-3, alangkah indahnya kalau diam bersama dengan rukun, maka berkat Tuhan akan perintah, ya. Siapa yang mau diperintahkan berkatnya sama Tuhan? Angkat tangan. Wah, gak ada. Ya, Tuhan katakan akan diperintahkan berkatnya. Maka kita harus teguh iman kita, ya. Jangan goyah, sedikit-sedikit jangan saling menyalahkan, ya. Tuhan ingatkan kita setiap hari. Saya percaya kalau hidup kita ada bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang menasehati kita. Seringkali kita menolak nasihat-nasihat Roh Kudus sehingga kita mendukakan Roh Kudus. Saudara, kalau kita mendukakan Roh Kudus, ada damai di hati? Gak ada saudara. Tapi kalau kita belajar sabar, belajar taat, belajar rendah hati, mengalah, maka Roh Kudus dengan luasa bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita harus bangun iman kita melalui doa, ya, melalui baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat terus kita memberkatinya. Amin. 1 juta pengampunan kita siapkan. Itu kita tandanya mau dinasihati oleh Roh Kudus. Amin. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita gak mampu. Makanya Tuhan ingatkan kita berdoa, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita berdoa langsung sinyalnya terang saudara, ya. Jangan kok ini doa begini amat, ini masih enak aja saudara. Coba cek ibarat HP-nya apa nih, ya. Ada yang error kali saudara, ya. Tapi kita mau belajar. Kalau kita siap dinasihati oleh Roh Kudus, Tuhan mau iman kita teguh hari-hari ini. Tuhan mau hari-hari ini kita terus intim dengan Dia, ya. Jangan lalai saudara. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Saudara, saya sengantuknya apa kalau udah bunyi alarm saya, ya, saya langsung siap untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa
yang Tuhan berikan nasihat. Saudara, kita perlu nasihat setiap hari. Amin. Siapkan waktu kita buat Tuhan yang terbaik, supaya iman kita teguh di dalam Tuhan. Amin. Hari-hari ini sudah lihat peperangan sudah terjadi, kelaparan, bencana, penyakit. Siapa lagi yang kita andalkan Tuhan kalau bukannya Tuhan Yesus? Siapa lagi yang kita andalkan? Kapan lagi kita untuk melakukan kesempatan yang ada, melakukan kebenaran Allah? Saudara menunda-nunda terus. Sebenarnya Tuhan ingin selalu berkarya dalam hidup kita, ya. Seringkali kita nggak terima dengan keadaan ini, ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Seringkali kita nggak mau nerima kenyataan yang ada. Seringkali kita nggak mau terima sakit penyakit. Tapi kalau ada Roh Kudus, izinkan Dia menasihati kita. Kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Di dunia inilah kesempatan kita tempat belajar. Amin. Di surga kita nggak lagi belajar, saudara. Ya, di dunia ini. Amin. Supaya iman kita teguh. Mari saudara, saya undang untuk WL firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan kita. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Ya Rabaya Syakarala Kurala Baya Syakarala Barala. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian.
masih ada hari ini. Engkau setia dengan janji-Mu. Engkau pulihkan aku, Engkau sembuhkan aku Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doaku. Ajar aku sabar menanti janji-Mu Tuhan. Ajar aku taat kepada perintah-Mu Bapa. Ampuni aku Tuhan, seringkali hamba-Mu tidak taat, umat-Mu tidak taat di hadapan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, Engkau ajar kami untuk taat melakukan setiap kebenaran. Ajar aku untuk mengalah, ajar aku untuk rendah hati. Maka Tuhan, keajaiban-keajaiban-Mu terjadi hari ini Tuhan. Oh, haleluya. Glory, 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 glory. Engkau bangkitkan iman kami Tuhan. Jangan Engkau biarkan kami tertidur. Biar roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, tekanan, sakit penyakit, saat kami melakukan kebenaran, maka janji-Mu setia. Engkau genapi setiap janji-Mu Tuhan. Kalau kami jemaat-Mu di tempat ini melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu, maka Engkau segera firman-Mu Engkau genapi kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kalau hari-hari ini setiap hubungan suami istri Tuhan yang sudah mulai renggang, yang sudah mulai menjauh, Kau pulihkan hari ini Tuhan. Pulihkan setiap pasangan-pasangan, Kau pulihkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau beri kekuatan yang baru Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan kepadamu pada hari ini, jawab ya Bapa. Kairos-Mu Tuhan, waktu-Mu Tuhan, itu akan terjadi bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok lemes amat? Saudara bersuka cita karena Tuhan memelihara saudara dan saya sampai hari ini. Kita harus bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Dengar firman Tuhan untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Hari ini saya akan panggil saudara yang sudah dibaptis kemarin. Namanya Yemima Hestu Pinanti. Siapa tuh? Biasanya kita panggilnya Pipin aja ya. Ini nama aslinya Hestu Pinanti. Dikasih nama baptis Yemima. Sini maju ke depan Pipin untuk terima ini. Pengumuman selanjutnya hari Rabu tetap ada doa di sini jam 4 sore. Terus hari Sabtu ada WBI jam 10 pagi. Mari ibu-ibu yang belum bergabung ikut bergabung. Sabtu ini ada cilok ya. Ada cilok dari Cilian. Janjinya ya. Ya, siapa di sini yang belum dibaptis, saudara ada? Ya, puji Tuhan semuanya sudah dibaptis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terus cari jiwa, menginjil.
supaya orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau begitu baik dan setia bagi kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah kami boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau begitu baik, hubungan kami dengan keluarga kami, dengan sesama kami boleh menjadi baik. Karena Tuhan ada bersama kami, maka kami bisa kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat Tuhan turun ke atas kami hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang Tuhan usaha lancarkan Tuhan usahanya, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar kasih karunia-Mu tetap bersama kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bapa yang mengasihimu, memelihara kehidupanmu. Bahkan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, memberikan pengampunan dosa, hidup yang kekal, bahkan surga yang mulia diberikan bagi kita. Maka Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, sukacita, kekuatan, bahkan segala sesuatu yang kekuatan, penghiburan diberikan oleh Roh Kudus bagi kita, untuk kita terus berjalan di dalam Tuhan, mengiringnya sampai datang kedua kali. Maranatha, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu.